Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali perkumpulan kita dengan membaca jantungnya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya, ada jantungnya. Kita punya jantung. Kalau jantung kita nggak ada, kita mati. Begitu juga ketika kita mendapatkan, begitu juga ketika kita menginginkan dia untuk jadi milik kita, maka cukup dapatkan hatinya atau jantungnya. Begitu juga wa qalbul Quran Yasin, dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Maka siapa orang yang membaca surah Yasin terus dia punya hajat, maka tidaklah hajat yang dia minta, melainkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, ini tempat luar biasa, tidak pernah berhenti datangnya tamu ke tempat ini. Siapa yang mendatangkan tamu ke tempat ini? Ustadz Haji Maksum, ibu hajahnya bukan. Yang mendatangkan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mendatangkan tamu. Abu Syekh li Abi Kursofah, beliau mengatakan, idza aradallahu liqaumin khairan, apabila Allah mau menjadikan seseorang menjadi manusia yang lebih baik, bukan manusia baik, Allah mau nih jadikan di orang manusia atau kaum yang lebih baik. Caranya, kata beliau, ahadallahu ilaihim, Allah hadiahkan kepada mereka hadiah thayyib, datangnya tamu. Jadi kita mau menghindar, saya nggak pengen lagi santunan, duitnya nggak ada, tapi Allah mau, Allah kirimin lagi, Allah berakhir lagi, karena tamu itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka itu yang zilu birizqihi. Ini semua datang bawa rezekinya. Saya minum kopi ya, rezeki yang Allah catat buat saya. Wa yartahilu birizqihi, seandainya ada yang pulang dapat makanan, ya rezeki mereka. Kita cuma dititipin, tapi lihat keistimewaannya. Qad ghafarallahu li ahli manzil. Sungguh Allah maafin dosa penghuni rumah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadiah dari Allah. Ini tamu ini bukan tamu undangan kita, tapi tamu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa saja kita ngundang mereka ada acara, kan nggak datang. Kita undang jauh-jauh hari, ternyata ada acara keluarga, nggak datang. Jadi semuanya Allah yang menggerakkan kita. Kita hanya perantara, kita hanya budak, kita hanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan pernah kita bisa menghindar manakala Allah mau jadikan kita manusia yang lebih baik. Ya Allah kirimin lagi tamu, Allah datangin tamu gitu. Begitu juga orang dermawan, hanya nitipin saja, perantara, hakikatnya mereka digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa sih tujuannya? Mereka itu mengeluarkan harta, mendermakan harta. Mari kita lihat perkataan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu adalah akbarut tabi'in, pembesarnya tabi'in. Orang yang hidup bersama Nabi Muhammad di zaman Nabi adalah sahabat, beriman, wafat dalam iman. Setelah sahabat ada namanya tabi'in. Setelah tabi'in ada atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, di antaranya Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, inna rajula ya'malul hasanah fatakunu nuran fi qalbihi wa quwwatan fi ibadatihi. Sesungguhnya seseorang ya'malul hasanah, ini kan pakai fi'il mudhari. Sesungguhnya seseorang yang selalu mengerjakan kebaikan, dimanapun dia menanamkan kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan fatakunu nuran fi qalbihi, akan menjadi cahaya di dalam hatinya. Tahu tugasnya cahaya buat apa? Penerangan. Kalau kita pergi ke satu tempat enggak pakai cahaya, tempat itu asing bagi kita. Kira-kira kita bakal sampai nggak kepada tempat yang kita tuju? Tanpa cahaya nggak bakal sampai. Atau kita tahu posisi yang akan kita tuju, mau kemana, mau pulang kampung ke Jawa, pakai mobil nggak ada cahayanya, nggak ada penerang jalannya,
gelap gulita, mungkin ya kita sampai ke sana. Gak bakal mungkin sampai 50-50 antara sampai atau enggaknya. Namanya di tol kalau nggak lampu tikungan kayak lurus begitu. Kalau dia punya lampu, punya cahaya, jangankan cuma ke Jawa, kemanapun yang dia tuju dia pasti bakal sampai karena jalan memiliki cahaya, memiliki lampu. Begitu juga kata Imam Hasan Basri, seseorang yang selalu melakukan kebaikan yang dia kerjakan akan menjadikan sebab hatinya penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa quwwatan fi ibadati, ibadahnya diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi malas dia lawan. Terus ketika dia tidak melakukan kebaikan, ada sesuatu yang tertinggal di hatinya. Kayak ada apa ini bulan ini, jangan-jangan uang saya belum dikeluarkan buat anak yatim, ada rasa risau, ada rasa takut. Itu tanda manusia ini adalah manusia yang mau dijadikan Allah husnul khotimah begitu. Tapi sebaliknya kata Imam Hasan Basri, wa inna rajula ya'malu sayyi'at fatakunu zulmatan fi qalbihi wa wahnan fi ibadatihi. Dan seseorang yang selalu melakukan keburukan ini menjadikan sebab hatinya gelap. Kalau hatinya sudah gelap, wahdan, berat di dalam. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا. Berapa nih jumlah 25 ya? 25. Tapi yang dari teteh ada dua. Hadir nggak? Ada ya. Sambil ya. Ya udah. Nanti dibagi. Setelah itu nanti pembagian selesai. Nanti makan dulu. Terus ada kue kecil-kecilan. Ya, ya udah dibagi. Doain Umi ya. Umi keluarga semuanya bisa naik lah. Mudah-mudahan ya. Amin. Supaya lancar semuanya. Ya. Pak Anton, bagi Pak Anton. Siap. Ambil Bapak. Dekat sana. Kan dekat sana. Semuanya jumlahnya 25 ya. Iya, 25. Awas jangan sampai hilang. Kemarin ada yang hilang terus datang lagi ke sini ya kan. Dipegang, dikantongin. Diterawang dulu, barangkali ya Ustaz lupa isinya berapa. Apa isinya enggak ada. Udah. Oh, saling. Ya, baik. Ya, kita mohon sekali lagi, kita mohon kepada teman-teman semuanya, doakan para donatur ya, doakan para donatur semuanya ya, baik yang dia mensedekahkan dengan kegiatannya, dengan hartanya, kita doakan semuanya bisa sehat, panjang umur, hajat-hajatnya dijawab oleh Allah SWT.